Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul Rapture 2016. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita akan diperlihatkan kepada seorang ibu bernama Rennie, di mana Rennie hanya tinggal bersama satu orang anak tanpa suami. Rennie ini begitu takut kepada laba-laba yang bisa dibilang ia sangat fobia. Sampai-sampai untuk mengatasi satu laba-laba, anaknya yang bernama Ivan lah yang menjadi pahlawan. Efek dari bertemu laba-laba pun membuat Rennie begitu lemas seperti orang kehilangan tenaga. Sedangkan Ivan bisa dibilang merupakan anak mandiri yang tak perlu diurus tiap waktu. Sampai suatu ketika, ada satu hal yang janggal, di mana Rennie nggak sadar rumahnya telah dipasang alat sadap entah oleh siapa. Selayaknya ia sudah memasang CCTV, Rennie pun merasa biasa aja sembari menuruti Ivan yang mengadu bahwa kabel lampu di dapur ada yang rusak. Jadinya Rennie pun menyanggupi laporan itu dengan menyediakan cutter kecil yang selama ini selalu ia andalkan untuk memperbaiki sesuatu. Tapi kali ini, Rennie hanya memasukkan cutter itu ke kantongnya karena sesaat lagi ia akan pergi. Di samping itu, Ivan pun berkata ia tidak suka pelajaran matematika. Nilainya sangat hancur di pelajaran tersebut. Yang sayangnya, lagi-lagi ibu dan anak ini nggak sadar rumah mereka telah dipasang banyak kamera. Mau apapun yang dilakukan, setiap sudut sudah dipantau entah dari kapan. Tak lama, pergilah Rennie untuk mengantar Ivan ke sekolah. Seperti biasa, tanpa seorang suami, Rennie begitu luar biasa untuk menjalani hari-harinya. Ia sudah nggak takut lagi dengan segala hal yang menjadi tugas laki-laki. Justru satu hal yang ia takuti adalah Ivan yang tidak serius dalam menjalani pelajaran sekolah. Sesekali mantan suaminya Rennie turut datang ke rumah untuk menjenguk Ivan. Hal ini pun cukup membantu di hari ini, karena kebetulan Rennie harus pergi ke rumah rekannya yang sedang berulang tahun. Perjalanan yang cukup lama dan menempuh 4 jam di jalan raya. Sengaja berangkat dari matahari terik demi menghindari overriding dan ngantuk yang melanda. Namun tiba-tiba saja, ban belakang sebelah kiri mengalami pecah secara mendadak. Rennie pun lantas menepi demi memeriksa apa yang menyebabkan bannya pecah. Ternyata, ada sebuah besi yang menancap secara rapi di antara velg dan karet ban. Tak tahu kenapa besi itu bisa berada di situ. Tapi yang jelas, sebuah mobil engkel terlihat datang untuk membantu Rennie. Seorang pria yang bertugas sebagai supir sengaja menawarkan diri untuk membantu. Sedangkan sebuah mobil sedan terlihat memantau di ujung jalan. Di sisi lain, partner dari si supir sibuk merokok karena tahu proses ini cukup memakan waktu. Rennie tentunya merasa senang karena ada orang yang berbaik hati untuk menolong. Meski ia tak kenal siapa pria itu, tapi aksinya benar-benar serius. Sampai suatu saat, ketika jalan benar-benar sepi, pria itu langsung menjatuhkan Rennie, di mana rekannya segera menyolatip seluruh wajah Rennie yang sebelumnya sudah trauma lebih dulu. Di dalam mobil ankle box itu, sudah terdapat seorang wanita tua bernama Dr. Nyman, yang bisa dibilang proses ini sudah terencana lebih dulu untuk menangkap Rennie. Sangat disayangkan, mobil sedan yang memantau merupakan rekanan juga dari kelompok ini. Memang sudah serapi dan terencana seperti itu. Rennie sendiri nggak bisa ngapa-ngapain lagi, di mana ia sudah dibuat kaku dengan lakban di sekujur wajah. Setelah semua selesai, Dr. Nyman pun mengajak Rennie berbicara. Ia sengaja memotong jeans yang dipakai Rennie agar mempermudah Rennie untuk pipis di mobil secara mandiri. Karena ternyata perjalanan yang akan ditempuh sangat-sangat memakan waktu. Jika diestimasikan, mereka akan menempuh jalan selama 14 jam. Tak dijelaskan area mana yang dituju, tapi pasti Rennie akan dibawa ke suatu tempat rahasia. Selama perjalanan, Rennie mencoba berbagai cara untuk lolos. Ia membuang tenaga yang sangat besar demi meraih satu hal.
Benda yang tak ia sangka akan berguna dalam momen seperti ini. Tak lain, benda itu adalah cutter kecilnya yang sebelumnya ia simpan di kantong celana. Kemudian, tibalah mereka di sebuah pom bensin. Di titik pemberhentian ini, Dr. Nyman sengaja datang untuk memberikan sesuatu kepada Rennie. Tapi sebelumnya, ia harus membuat lubang di bagian mulut. Disitulah Rennie pun segera diberi minuman yang telah diberi obat bius. Dan setelah itu, terlihat matahari telah terbit yang ujungnya Rennie nggak tahu lagi ia sudah ada di mana. Dengan dibawa ke tempat paling misterius, wanita itu dibuat selayaknya tahanan yang siap ditembak mati. Dengan dipantau langsung oleh Dr. Nyman, Rennie pun tak sengaja berpapasan dengan korban lain. Korban itu menyebut nama G10-12X. Tak tahu apa itu G10-12X, tapi sepertinya itu sangat-sangat berkaitan dengan latar belakang dari aksi ini. Pasrah dengan keadaan serta dipantau oleh orang-orang asing, Rennie akhirnya dibawa masuk ke ruangan sendiri. Ia pun turut disambut oleh pria pemantau bernama Ian. Yang tak butuh waktu lama, Ian hanya memastikan segala rantai yang mengikat Rennie telah kuat dan kokoh. Dengan pintu yang sudah terinstalasi dengan program penguncian 3 titik, bisa dipastikan Rennie akan sulit untuk kabur. Barulah dari situ, Ian pun pergi sejenak untuk mengambil beberapa alat. Ternyata, Ian hanya ingin membuka lakban yang menutupi wajah Rennie tanpa perlu melukainya. As long as you don't scream. I'm not gonna... Dengan dioles salep khusus, dengan mudahnya lakban itu terbuka setelah digunting. Barulah di situ, Rennie pun kembali dipakaikan celana. Sembari proses tersebut, Rennie sadar ada lubang pembuangan udara yang bisa ia andalkan. Namun bukan sekarang waktu yang tepat, karena mau tak mau, ia harus mempelajari gerak-gerik dari orang-orang di sini. Tapi untuk sekarang, cutter kecil yang ia simpan harus diandalkan sebisa mungkin. Rennie pun sedikit kesulitan untuk meraih cutternya. Ia perlu menggoyang-goyangkan tubuhnya demi membuat cutter itu tergerak ke arah tangannya. Dan sembari proses itu, bunyi goyangan yang cukup berisik membuat orang di sebelah kamarnya mulai berbicara. Orang itu mengaku bernama Black, dan ia sudah berada di sini cukup lama. Ia berasal dari Kansas City, di mana sedari awal masuk ia dijanjikan akan bebas apabila berhasil melalui beberapa tes. Sayangnya, saat disinggung mengenai G10-12X, Black mengaku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. No, I was in that... Dan setelah obrolan berakhir, akhirnya Rennie berhasil meraih cutternya. Miris, apa yang ditujukan Black tidaklah sama dengan apa yang ditujukan Rennie. Rennie berharap bebas secepat mungkin, sedangkan Black merasa tidak perlu. Lalu, datanglah 2 orang yang mana ada pria botak dan pelayan bernama Diana. Mereka berdua ditugaskan untuk melakukan screening atas tubuh Rennie. Proses awal adalah proses pengambilan sampel DNA yang akan dilakukan oleh Diana. Menariknya, ada alasan kenapa mereka memakai alat mata seperti itu. Karena ternyata, mereka tak suka lampu berwarna kuning ataupun putih. Mereka lebih suka cahaya berwarna ungu ataupun cahaya lain yang cenderung ke warna gelap. Tak tahu kenapa, Rennie sendiri belum mendapat informasi lebih. Berikutnya, Rennie disiapkan juga untuk dites kemampuan matanya. Ia pun dicek secara perlahan oleh Diana untuk tiap mata kiri maupun kanan. Yang hasilnya, Rennie tak mampu melihat huruf paling kecil.
Kemudian setelah proses itu lewat, barulah giliran pria botak menginterogasi Reni. Reni ditanya segala riwayat penyakitnya, di mana ternyata Reni sempat mengalami anemia. Di sisi lain, segala hal baik-baik saja di tubuhnya Reni. Ia hanya bisa memohon kepada dua orang itu untuk membebaskannya karena Reni sangat khawatir dengan anaknya. Setelah proses tersebut, terbukti memang bahwa orang-orang itu hanya menyukai warna ungu dan gelap. Namun ada hal yang aneh. Si pria botak mulai menempelkan pipinya ke pipi Reni. Pria itu mengaku ia bisa merasakan sesuatu melalui kulit dan hal itu akan ia simpan sebagai informasi. Usai mereka pergi, satu-satunya hal yang bisa Reni lakukan hanyalah berusaha memanfaatkan cutternya. Tapi naas, belum apa-apa cutter itu malah terjatuh. Hal ini pun menjadi PR berikutnya karena memang akan ada satu dokter yang kembali masuk. Dokter itu telah berjalan, yang pada akhirnya Reni hanya bisa diam. Lagi-lagi, hal serupa dilakukan dengan cara menempelkan pipi ke pipi Reni. Seolah ingin mengenal lebih jauh, si dokter bernama Dr. Raxland ini pun mengaku ingin memastikan ketepatan informasi. Yang akhirnya bersama Diana, ia segera menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya Reni. Obat ini akan berfungsi menormalkan segala detak jantung dari Reni, di mana selain itu ada cairan lain yang tidak diketahui oleh perempuan tersebut. 11:39. 40 cc's administered. Hasilnya, selama proses tak sadarkan diri ini, Reni telah melewati banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ia pun tak tahu dirinya akan dimanfaatkan seperti apa. Tapi bayang-bayang anaknya beserta bayang-bayang laba-laba selalu muncul selama ia pingsan. Benar-benar miris sekali nasib ibu yang satu ini. Berawal dari pergi dan mengalami pecah ban, ujungnya harus mengalami hal seperti itu. Tempat misterius ini pun banyak sekali orang yang berperan, sehingga sangat sulit bagi Reni untuk bisa lepas sesuai keinginannya. Pokoknya tiap aktivitas selalu direkam hingga selesai, yang kali ini Reni akan dites untuk melawan rasa takutnya. Rasa takut yang benar-benar membuat ia lemas, yaitu menghadapi laba-laba. Bukan main, mereka sudah merancang hal ini sedemikian rupa sehingga laba-laba itu hanya hinggap di tangannya Reni, tidak ke bagian lain. Bayangkan betapa syoknya wanita ini untuk menghadapi satu laba-laba. Bukan masalah apa, kalau sudah fobia pasti setengah mati. Nothing yet. Beruntung proses ini hanya memakan waktu 1 menit dan laba-laba itu tersedot kembali. Seusai pengujian laba-laba, kini Reni kembali berjuang untuk melepas ikatan di tangannya, di mana akhirnya ia pun berhasil. Ya lantas saja hal berikutnya yang harus dilakukan Reni adalah mencari solasi. Ia pun hanya menggunakan cutternya untuk membuka lubang udara, di mana dengan mengandalkan satu solasi, Reni turut meninggalkan jejak agar ia bisa tahu lubang mana yang menjadi lubang ke arah ruangannya. Di sini, ia melihat para penjaga yang sedang sibuk dengan banyak korban. Mereka semua dihadapkan dengan ketakutan masing-masing, yang kali ini wanita itu takut akan ketinggian. Belum tahu apa maksud dan tujuan dibalik semua ini, tapi Reni kembali yakin bahwa ada tujuan khusus. Pria yang kedua pun ditakutkan dengan cara sedikit unik. Ia dihadapkan dengan foto mendiang ayahnya. Yang tak lama, muncul Dr. Nyman dan seorang pria yang menjadi pemimpin dari proyek ini. Jelas, Reni nggak sanggup melihat segala keanehan yang terjadi dan ia harus lanjut lagi. Di titik berikutnya, Reni dibuat bingung dengan pertigaan. Ia pun memilih untuk lurus sebentar di mana ada pria yang sempat ia temui. Pria itu dicelupkan ke dalam kubangan air merah sembari ditutupi telinganya. Lalu Reni pun kembali mundur. Ia menjelajah lagi lubang lain yang kali ini Reni bertemu sebuah toilet. Tak tahu toilet ini berada di sebelah mana, tapi ia pun segera pipis dulu. Setelah itu, Reni mendapat suatu fakta setelah mengintip melalui jendela.
Ya, pada akhirnya, ia tahu ada sebuah mobil terparkir dan mobil itu adalah mobil engkel yang mengangkutnya. Itu berarti posisi toilet sudah ada di ujung ruangan. Tapi untuk bisa keluar, Reni harus mencari jalan yang untungnya ia bertemu sebuah tangga menuju ke atas. Satu persatu anak tangga dinaiki oleh Reni. Tapi sayang, tak ada celah yang bisa ia gunakan. Lubang terakhir yang menuju ke atap itu sudah tertutup rapat, berbeda dengan ventilasi yang ia temui. Akhirnya, Reni mendatangi ruangan Black. Untuk pertama kalinya, ia nekat menemui Black yang tak ingin kabur sama sekali. Di sini, Black ternyata sedang berada di tes terakhir. Ia diuji menghadapi ketakutan terbesarnya sekali lagi, yaitu ular. Namun, belum lama berada di sana, Reni segera mendengar suara langkah kaki yang cukup ramai. Sesegera mungkin Reni sembunyi, yang terlihat jelas Black langsung dikerumuni. Black diberitahu bahwa ia gagal melewati tes ini, di mana setelahnya ia akan dibius dan dikembalikan ke rumah tanpa tahu apa yang terjadi. Pengiriman pulang dilakukan oleh wanita rambut pendek bernama Colette. Tak tahu standar apa yang harus dilakukan untuk dinyatakan berhasil. Di sini, Reni pun menyelinap secara diam-diam untuk menahan pintu keluar. Setelah berhasil, Reni dibuat sadar bahwa setiap akses memerlukan sebuah chip. Chip itu sendiri berada di sebuah gelang hitam yang ternyata disimpan juga di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu tersebar banyak foto wilayah yang sepertinya akan didatangi satu persatu oleh organisasi ini. Entah apa misi mereka, namun Reni nggak mau mikir ke sana dulu. Ia hanya fokus untuk mengambil gelang itu dan kabur sebisa mungkin. Meski pada ujungnya, lemari gelang tersebut nggak bisa diakses. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Reni tercengang. Ia pun tak sengaja melihat Ian, yakni pria pengawas yang sebelumnya sempat datang menyambut Reni. Dan ternyata, selama ini Ian hanya memakai soft lens. Karena mata aslinya bukanlah seperti manusia, melainkan ia memiliki 3 buah pupil. Lalu, Reni bertemu juga dengan pasien pria yang pertama kali ia temui. Pria itu sudah berada dalam kondisi tragis yang mana sekujur sarafnya sudah menonjol keluar serta kering. Ia pun tak sengaja mendengar obrolan dari Ian, Diana, dan Dr. Rexland yang mengatakan bahwa pria tersebut gagal menerima pembaruan DNA. Nah, dari kata pembaruan DNA, bisa dipastikan mereka berniat menciptakan manusia yang berbeda. Di kata terakhir, mereka masih berharap kepada Reni yang sepertinya cocok dengan tujuan mereka. Alhasil, secepat mungkin Reni berusaha kembali ke ruangannya. Ia nggak mau apa yang dilakukannya ini ketahuan. Reni pun benar-benar segesit itu untuk menutupi gerak-geriknya di dalam lubang, sembari mendengar langkah kaki dari Diana dan Dr. Rexland yang berniat datang ke situ. Satu persatu ikatan rantai turut dipasang lagi oleh Reni baik di kaki dan lehernya. Yang untungnya, ia berhasil dan orang-orang itu tidak curiga sama sekali. Tapi ada satu kendala, Reni harus menerima lagi obat tidur yang akan dibiuskan kepadanya. Tentulah Reni harus ditidurkan karena berikutnya ia akan dibawa ke tempat berbeda. Dan setelah Dr. Rexland keluar, kini tinggal Diana bersama Reni di ruangan itu. Reni di sini berusaha untuk mempengaruhi pikiran Diana. Ia pun curi-curi momen untuk mengambil suntikan itu tanpa diketahui oleh Diana. Tapi Diana yang sudah terusik dengan omongan Reni segera membuka soft lens-nya. Ia menunjukkan fisik serupa seperti Ian. Bahkan gak sampai di situ, Diana bisa melakukan sebuah perubahan fisik yang luar biasa. Terlihat wajahnya berubah total dan otot-otot di wajahnya berposisi secara tak normal. Di sini, Diana pun mengaku bahwa ia tahu kalau anaknya Reni tidak suka matematika dan Reni selalu memaksa anaknya untuk ikut kursus matematika. Hingga tiba saatnya, Reni segera melakukan aksinya untuk menusuk suntikan itu ke leher Diana. Seketika, Diana mati kutu. Ia nggak bisa bergerak akibat obat bius. Gelang yang ada di tangannya Diana pun segera dipakai oleh Reni untuk keluar. Reni tahu ia harus beraksi juga sebagai perawat di sana.
Dengan memilah ruangan dan jalan yang akan ditempuh, pada akhirnya Reni berniat menggunakan lift menuju lantai 1. Saat tiba, lantai 1 ini sepi sekali tanpa ada ruangan pasien. Hanya terdapat satu ruangan bercahaya ungu yang ternyata itu adalah ruangan sampel DNA. Ada pria botak dan Dr. Rexland yang sedang sibuk memantau sampel DNA, di mana dari sekian banyak korban, hanya DNA Reni yang menerima suntikan DNA campuran dari organisasi ini. Sayang, gerak-gerik Reni pun ketahuan oleh si botak. Namun bukannya dikejar, si botak segera santai saja sembari mengoperasikan program komputer di lantai 1. Ternyata dengan program itu, ia tahu di mana Reni berada. Dan seketika, posisi Reni harus terkunci dengan kepulan asap bius dan juga lapisan plastik tebal yang segera mengurungnya. Singkat waktu, Reni udah dibawa ke ruangan berbeda. Ia benar-benar menjalani tidur panjang setelah dibius dengan dosis maksimal. Ketika tersadar, datanglah si pemimpin organisasi bernama Terence. Terence mengabarkan bahwa sebentar lagi Reni bisa pulang. Tapi Reni harus melewati satu ujian akhir. Di sini, Dr. Nyman menyebut 3 baris angka secara bisik-bisik. Dan setelahnya Reni disuruh mengulanginya. Istimewanya, Reni pun mampu mengucapkan ketiga baris angka itu secara persis, padahal suara Nyman sangatlah kecil. Nggak cukup di situ, Reni juga sudah mampu membaca huruf yang sangat kecil sekalipun. Lalu, ia ditunjukkan kondisi Ivan yang masih anteng aja berada di rumah. Disinilah Reni dijanjikan pulang dan akan segera bertemu anaknya. Dr. Nyman menjelaskan ia hanya berharap Reni mampu menerima fakta bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Akhirnya, tahap terakhir dari pengujian segera dilakukan. Reni pun harus dipaksa duduk dengan kondisi tangan dan kaki yang nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kepalanya turut dipasangkan kaca yang sudah terarahkan kepada sebuah pipa. Pipa ini benar-benar berisi banyak sekali laba-laba kecil yang hanya akan bergerak di sekitar kepala dari Reni. Reni dibiarkan menderita seperti itu untuk menghadapi ketakutan terbesarnya. Mereka percaya dengan melawan rasa takut, Reni akan memancing satu sel bernama G1012X yang berada di kromosom manusia. Apabila sel itu berhasil pecah, maka manusia akan mampu melakukan sesuatu yang berada di luar nalar. Hingga pada akhirnya, Reni tiba-tiba saja terdiam. Ia pun mulai menunjukkan reaksi aneh yang mana semua orang hanya bisa memperhatikan. Dan benar saja, tiba-tiba Reni berhasil melawan rasa takutnya. Mimik wajahnya pun mulai bergerak dan otot-ototnya benar-benar acak-acakan. Hal itu membuat wajahnya membesar dan kaca tersebut pecah. Akhirnya dari situ, Reni sudah menjadi manusia yang berbeda. Lalu, ia pun sudah dikembalikan ke rumahnya. Kali ini, Reni benar-benar berpenampilan berbeda. Ia terus diberitahu untuk berusaha bersosialisasi tanpa membuat curiga. Reni yang sekarang pun tak lagi takut dengan laba-laba. Ia menganggap laba-laba sebagai teman, yang mana ia bisa menangkap sendiri laba-laba itu dengan tangannya. Di sisi lain, Black memang sudah bebas lebih dulu. Tapi karena ia gagal berevolusi serta gagal memecah kromosom G1012X, jadinya ia dibuat kembali tanpa mengingat apa-apa. Ia hanya menceritakan ada sekelompok orang yang membawanya ke suatu tempat paling rahasia. Di waktu yang sama, Ivan mulai merasa ada yang aneh dengan ibunya. Ia merasa ibunya begitu berbeda dan sekarang bukan lagi seperti Reni yang ia kenal. Terlebih, Reni turut memaksa Ivan untuk bertemu sekelompok orang yang bisa mengajarkannya matematika. Yang tak lama, ia memberitahu Ivan untuk segera pergi. Karena memang sekelompok orang itu bukanlah pengajar, melainkan pria botak dan juga Terence. Mereka sengaja datang untuk meminta Reni membujuk anaknya ikut serta ke proses pemecahan kromosom. Apabila anaknya berhasil dibawa, Reni sendiri dipaksa berkembang biak serta mencari suami lain untuk memperbanyak manusia sejenis. Tapi, mereka semua nggak tahu Reni masih memiliki jiwa keibuan. Reni sendiri sebenarnya belum berubah penuh seperti apa yang mereka mau. Sadar tak sadar, ia memiliki keinginan untuk tidak membiarkan Ivan dibawa pergi. Maka dari itu,
Secara sengaja, Even pun dibiarkan kabur seorang diri. Sedangkan Reni sendiri hanya bisa duduk diam sembari mempertanyakan kondisi dan pikirannya. Reni tak bisa memastikan apakah ia masih berada di fase kaget atau tidak. Tapi yang jelas, Terence malah turut santai menghadapi perilaku Reni. Karena ternyata, ia yakin Reni akan menjadi ibu dari segala ibu di generasi pertama manusia baru. Sialnya, Reni gak sadar kalau mereka bisa mengulik informasi melalui resapan kulit. Yang itu berarti, cepat atau lambat, Even pun akan diketahui posisinya. Sekian guys alur cerita dari film Rapture 2016. Dan jujur aja, film ini setelah menonton langsung gue merasakan merinding yang luar biasa. Karena kalau didalami secara alur ceritanya, pasti kita akan terbawa oleh kondisi yang dialami oleh Reni. Oke deh guys, sampai bertemu lagi di video berikutnya. So, gua Nadi cabut dulu. Dadah guys.